Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan ragu langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendukung channel JTech ID supaya semakin berkembang lagi. Dan tentunya di channel JTech ID banyak giveaway-nya ya, kalian juga kalau subscribe nggak akan ada ruginya karena subscribe itu gratis dan tentunya untuk mendukung saya. Kalau di bulan Juli kemarin kita itu ada giveaway sebuah VGA card dari Furion ya. Jadi terima kasih juga buat Furion yang lalu sudah berkontribusi gitu ya, memberikan VGA card yang untuk bisa dirasakan oleh subscriber JTech ID. Dan kali ini saya ini di JTech ID ingin meng-giveaway-kan sebuah PC gaming. Kan keren kan, PC gaming kita giveaway-kan buat kalian. Nah, untuk PC gamingnya sendiri, tata caranya giveaway-nya seperti apa, kalian jangan skip video ini ya, kalian bisa tonton sampai akhir. Nanti kita akan sampaikan tata caranya dan sebetulnya ada cerita juga di balik PC ini di giveaway-kan dan kita akan jelaskan juga untuk rakitannya ya. Dan pertama-tama sih saya pengen jelasin dulu di sini untuk PC ini sebetulnya adalah PC rakitan untuk subscriber JTech ID awalnya ya, yaitu pemilik akun IG Danang ya. Jadi Bang Danang ya. Bang Danang ini merakit PC gaming untuk bermain game tadinya ya. Nah, tapi di perjalanan bukan perjalanan ya, seiring waktu gitu ya, saat kita chatting dan lain sebagainya, akhirnya PC-nya di giveaway-kan. Nah, untuk komponennya apa aja, untuk PC-nya seperti apa, mari kita lihat dulu untuk PC yang akan kita giveaway-kan. Oke, jadi PC yang akan di giveaway-kan ini ada ceritanya dulu sebetulnya ya. PC ini sebetulnya ingin dirakit oleh Bang Danang, awalnya itu DM ke IG, Bang mau rakit PC gitu ya. Akhirnya mau rakit PC yang budgetnya 2 jutaan. Mantap ya, 2 jutaan. Ya saya bilang sih tanya dulu kan untuk game apa sih gitu kan. Untuk game Valorant. Ya sebetulnya masih bisa-bisa aja, masih banyak opsi untuk pakai 2 jutaan itu, bisa pakai mungkin generasi pertama ya, generasi pertama ataupun generasi kedua. Dan waktu itu kita bikin estimasi racikan gitu ya,
kita itu ada di budget 2 jutaan untuk merakit sebuah PC gaming ini, tapi speknya nggak seperti ini ya. Jadi kurang lebih speknya mungkin seperti inilah ya, kurang lebih kayak gini speknya ya. Jadi masih pakai hard disk juga waktu itu dan beberapa komponen second. Nah, saat 2 jutaan ini Bang Danang ini nggak pengen yang second, jadi walaupun itu lawas gitu ya, tapi nggak pengen yang second karena nggak pengen ada masalah ya. Mungkin Bang Danang salah satu orang yang trauma juga membeli komponen-komponen yang second atau yang nggak bergaransi. Tapi sebetulnya untuk spek seperti ini ya ini bisa di 2 jutaan. Jadi PC rakitan itu PC 2 juta rasa PC 3 jutaan rasa 2 juta gitu ya. Dan akhirnya ya kita ganti pakai beberapa komponen yang baru ya, semua komponennya baru ya kecuali prosesor, karena prosesornya memang nggak ada yang baru. Jadi alhasil rakitannya itu bisa di 3 jutaan seperti ini. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, sering saya sampaikan gitu kan, rakit PC jangankan untuk budget yang seperti ini ya, untuk budget yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu akan sangat variatif. Kalian mau kayak gimana? Mau pentingin prosesornya, mau pentingin PGA-nya, penampilannya, storage-nya, atau mau pakai komponen yang second atau seperti apa, itu sangat-sangat variatif. Jadi nggak ada yang baku. Bang, rakitan PC 8 juta kayak gimana? Nggak akan ada yang baku. 10 juta gimana? Nggak ada yang baku. Tergantung kebutuhan, tergantung preferensi kalian masing-masing pengennya gimana. Seperti ini kan, Mas Danang mau 2 jutaan, tapi dari Bang Danang ternyata pengen yang baru semua, jadi 3 jutaan, padahal rakitan ini kalau bekas bisa 2 jutaan, kira-kira seperti itulah. Dan mari kita langsung aja untuk bahas kira-kira komponennya apa aja yang digunakan. Oke, yang pertama di sini kita gunakan prosesor. Prosesor yang digunakan di sini adalah prosesor yang memang generasinya cukup lawas ya, yaitu adalah Core i3 2130. Nah Bang, kenapa nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak pakai ini? Ya ini kan memang awalnya dari basic 2 jutaan, tapi beberapa komponen yang awalnya bekas diganti yang baru. Jadi masih basic yang tadi kita racik gitu kan. Jadi masih pakai Core i3 2130. Dan untuk si motherboardnya kita pakai motherboard yang baru, tentunya chipsetnya H61. H61 ini dari Phenom RX yang mana nanti kalau kalian mau upgrade untuk seperti ini, kalian bisa masih upgrade ke Core i5 Gen 3, misalnya Core i7-nya juga bisa gitu kan untuk Gen 3. Jadi ini upgradable tapi hanya 2 generasi ya. Jadi bisa generasi kedua dan generasi ketiga. Terus masih ketinggalan nggak sih Bang performanya? Kalau untuk performanya balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau untuk performa Core i3, Core i5 generasi kedua, ketiga, kalian bisa tonton deh video-video JTech ID yang lama-lama itu sering banget pakai Core i5 Gen 3 gitu kan. Kalian bisa lihat deh performanya untuk gaming seperti apa, kira-kira masih bisa diandalkan atau enggak. Kalau misalkan menurut kalian nggak cukup buat kebutuhan kalian, ya udah nggak usah diambil. Ini kan hanya opsi ataupun referensi aja, jadi nggak usah diambil pusing ya. Dan untuk RAM-nya kita gunakan RAM hanya 8 GB saja ya, satu keping, karena kedepannya biar bisa di-upgrade di sini jadi cukup satu keping aja 8 GB, dan ini tuh bisa maksimal 16 GB ya. Jadi biasanya spesifikasi yang tertera di motherboard ini biasanya tertulis 8 GB, yaitu 8 GB per DIMM ya, jadi per satu slotnya. Jadi maksimalnya biasanya 16 GB. Nah, komponen selanjutnya saya gunakan di sini adalah CPU cooler. CPU cooler sebetulnya tadinya saya pengen pakai dari Olsay lagi yang biasa yang kayak di video sebelumnya. Cuman katanya ya bosen juga kan, jadi nggak ada referensi lain buat kalian. Jadi di sini saya coba gunakan dari Sigmatech Apache ya, dimana untuk CPU cooler ini udah RGB tapi belum autoflow, tapi ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu dia itu sanggup hingga TDP 95 watt. Jadi untuk prosesor-prosesor kalian yang punya TDP yang misalkan 77 watt, 95 watt, nah ini masih bisa terhandle oleh Apache ini. Kalau yang Olsay kemarin itu hanya 75 watt saja. Jadi tentunya untuk segi pendinginan secara spesifikasi di atas kertas, Apache ini harusnya sudah lebih bagus. Dan sedikit info nih, saya kelas info juga untuk Sigmatech ini, saya lihat di boxnya itu ada tulisan ya, Sigmatech to Sagatech. Jadi dia proses lagi ganti nama gitu ya. Jadi mungkin kedepannya bukan lagi Sigmatech tapi Sagatech. Alasannya kenapa saya juga kurang tahu, karena saya lihat di boxnya ini ya, Sigmatech to Sagatech. Jadi mungkin besok-besok kalau misalkan kita lihat produk Sigmatech jadi Sagatech, ya sebenarnya itu produk yang sama aja, cuman dia ganti nama ya, entah kenapa lah ya. Dan lanjut lagi untuk yang lainnya di sini untuk storage. Nah, awalnya tuh storage-nya kita mau pakai harddisk aja kan, tapi di sini karena
untuk di 2021 katanya walau ini pakai generasi lama ya ada obatnya yang lain lah biar lebih kenceng kan. Jadi kita pakai SSD apa yang kita gunakan? SSD yang cukup kenceng, yaitu dari Acer Panther 240 GB. Jadi cukup gede lah buat OS ya. Jadi di sini kita pakai 240 GB dan ini tuh kalau misalkan nggak pakai harddisk lagi masih bisa untuk menampung beberapa game. Untuk game kalian mau game casual, Valorant, Genshin Impact, GTA 5 masih bisa nampung lah, masih cukup ya untuk ya menyimpan game-game. Jadi di sini saya nggak pakai harddisk karena memang permintaan dari Bang Danangnya kemarin udah nggak usah pakai harddisknya diganti aja ke SSD semua. Jadi pakai SSD 240 GB ya. Lalu untuk PGA cardnya kita PGA gunakan yang irit daya yang harganya juga masih bisa cukup masuk, dan tentunya untuk kebutuhan tadinya Bang Danang untuk game Valorant masih bisa. Yaitu di sini kita gunakan PGA Furion GT 730. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, kita ngeracik awalnya pakai komponen yang second, tapi Bang Danang ya memang nggak mau second. Jadi ya pilihan-pilihannya yang bisa main game Valorant ya GT 730 masih bisa untuk menghandle game sekelas Valorant, atau nanti GTA 5 kita tes ya, atau Genshin Impact kita coba lihat aja lah nanti untuk performanya seperti apa. Jadi buat kalian yang trauma-trauma baru mungkin bisa ambil PGA yang seperti ini karena ini masih di bawah sejuta ya harganya, masih di bawah sejuta gitu kan. PGA baru zaman sekarang, PGA lagi mahal gitu, masih ya bisa lah. Jadi makanya sesuaikan dengan kebutuhan kalian kalau untuk merakit PC itu ya. Lalu untuk casingnya juga cukup simple karena dari Bang Danang pengennya warna putih tapi yang MATX. Jadi kita ambil dari Cube Gaming Kelva. Cube Gaming Kelva ini memang harganya agak cukup tinggi ya. Kalau mau nge-press budget lagi tentunya bisa pakai merek-merek yang lain yang misalkan masih di 300.000 plus minus kurang lebih kayak Nimbus N5 gitu ya, itu masih bisa lah. Lalu di sini kita tambahkan juga 3 buah fan RGB biar ada warna bling bling gitu kan. Jadi biar menambah manis lah. Walau ini PC-nya murah gitu kan, 3 jutaan di zaman sekarang ya termasuk murah banget. Tapi tentunya pengen kekinian RGB ya. RGB kita pasangkan 3 ya, 2 di depan dan 1 di belakang. Untuk power supply-nya kita pakai lagi power supply yang kemarin juga sudah dipakai karena memang udah cukup oke lah menurut saya. Di sini kita pakai Jet Power 400. Nah, Jet Power 400 ini udah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari spek PC ini. Jadi kalau mau upgrade nih, misalkan mau pakai GTX 750 itu masih bisa lah, masih kuat untuk si power supply ini. Jadi nggak perlu khawatir, ini masih bisa upgradable. Jadi walau upgrade-nya nggak yang terlalu tinggi-tinggi, misalkan pakai Core i5 Gen 3, upgrade lagi misalkan PGA-nya GTX 750 itu masih bisa dan masih cocok untuk gaming casual kelas Valorant, GTA 5, Genshin Impact dan yang sekelas lainnya. Itu masih bisa nyaman ya. Dan mungkin untuk komponennya itu saja ya, jadi nggak terlalu banyak juga menggunakan komponen yang lain-lain. Dan seperti biasa mari kita lihat dulu untuk hasil benchmark dari PC 3 jutaan ini. Let's go.
Oke, lumayan lah untuk main game-game ringan ya seperti ini ya. Walau memang nggak terlalu bagus performanya di beberapa game ya, terutama game-game kekinian yang cukup berat. Memang peruntukannya memang untuk main game Valorant kan awalnya. Jadi ya untuk Valorant udah lancar lah, untuk monitor kalian cuma 60Hz, 75Hz masih bisa sanggup lah. Atau misalkan malah kalian pakai resolusi yang 720 pixel, 900 pixel gitu kan. Ya performanya bisa nambah lagi, kalian bisa cek juga lah untuk performa dari GT 730 di reviewnya ya, kalian bisa lihat juga masih bisa oke lah untuk main game Valorant ini. Dan untuk konsumsi listriknya ini PC tergolong cukup irit, jadi saat saya coba tes juga untuk bermain game GTA 5 itu loadnya hanya di sekitar 100 aja, 104, 105, 6, 7 ya 100 lah untuk gaming loadnya. Jadi cukup hemat daya untuk PC sekelas ini ya, karena memang kalian bisa lihat sendiri ya untuk prosesornya, untuk VGA-nya enggak yang memakan daya yang besar banget sebetulnya. Jadi 100 watt udah cukup sangat irit untuk PC ini. Dan seperti yang udah saya jelaskan, sebetulnya PC ini bisa 2 jutaan dan untuk budgetnya sekarang kita habis 3 jutaan ya. Detailnya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi sekali lagi tentunya saya bilang ke kalian berkali-kali, budget berapapun itu sangat bisa variatif sekali. Bahkan dengan budget yang sama itu memiliki spek yang berbeda, tergantung kalian milih casingnya gimana, penyimpanannya gimana, pakai VGA-nya apa dan lain-lain. Pasti sangat variatif. Wah bang, saya budget segitu bisa dapat ini. Iya betul, tapi lihat kondisinya, apakah kondisinya yang bekas atau misalkan casingnya yang harganya berapa dan lain sebagainya. CPU coolernya misalkan pakai CPU cooler yang biasa. Saya paham, sangat paham gitu. Jadi tentunya merakit PC itu sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalian ada yang mau mementingkan performa, silahkan. Mau mementingkan tampilan, silahkan. Mau mementingkan prosesornya yang lebih upgradable, silahkan. Itu bisa, semua bisa sekali. Itu saya tekankan lagi tuh, untuk PC itu sangat bisa ya. Oke, kita langsung masuk aja ke tata cara giveaway-nya. Nah, karena di sini kita akan meng-giveaway-kan sebuah PC gaming gitu kan. Jadi ya kalian harus ada effort juga lah untuk ikutan giveaway kali ini. Nah, untuk giveaway kali ini tata caranya seperti apa? Yang pertama pastinya kalian wajib untuk subscribe channel YouTube-nya GTech ID ya. Jadi kalau kalian belum subscribe ini, kalian tekan aja tombol subscribe-nya ya, biar kalian juga berkesempatan untuk menang PC ini. Yang kedua, yaitu kalian juga wajib follow Instagram-nya GTech ID. Nah, kalian yang belum follow tuh follow IG-nya GTech ID. Dan yang ketiga, kalian tinggal komentar aja di postingan yang ini. Jadi kalian harus ingat-ingat nih foto postingan yang ini ya. Dan komentarnya isinya apa? Di sini ada ketentuannya, beberapa ketentuan beranak nih ya ketentuannya. Yang pertama, kalian harus tulis kode unik kalian masing-masing. Nah, kode unik ini didapat dari mana? Kode unik ini didapat dari angka like dan juga tanggal kalian menonton. Contoh, misalkan di sini like-nya masih 0. Kalian klik like berarti angkanya berubah menjadi 1 dan itu 1 adalah angka unik kalian. Dan kalian menonton video ini tanggal berapa? Contohnya misalkan tanggal 3 Agustus 2021. Berarti kalian tinggal tuliskan 1 kode unik nomor 1 untuk kalian, 3 untuk tanggal 3, berarti 1 3 bulan Agustus yaitu 08 1308 dan 21 untuk 2021. Jadi kalau dijabarin jadi 1 untuk like, 3 untuk tanggal, 08 untuk bulan dan 21 untuk tahun. Setelah itu kalian tinggal komen di situ, silahkan komen apapun yang terbaik untuk kalian dan hashtag doa untuk orang baik ya. Jadi ini saya persembahkan juga untuk Bang Danang yang juga udah mensupport juga untuk PC-nya bisa di-giveaway-kan. Jadi ini spesial ya, doa untuk orang baik ini spesial untuk Bang Danang. Dan yang terakhir adalah tag kelima teman kalian. Oke, jadi cukup mudah ya, cuman itu aja. Ada kode unik, komen kalian, hashtag doa untuk orang baik, dan tag 5 teman kalian. Dan pengumumannya kapan sih ini, sampai kapan Bang? Nah pokoknya ini kalian surprise aja buat kalian.
bisa seminggu setelah video ini tayang diumumkan pengumumannya, bisa tanggal 17 Agustus, bisa sampai akhir bulan, tapi intinya pengumumannya mungkin akan ditampilkan di video konten-konten JTech ID. Jadi kalian jangan ketinggalan untuk nonton konten-konten video JTech ID, siapa tahu kalian yang menang ya. Karena kalau nggak ada konfirmasi nanti ya kita akan kocok ulang. Jadi pastikan kalian bisa menonton channel JTech ID karena pengumumannya ada di situ. Oke ya. Dan nanti untuk yang menang nggak ada pajak ya, kali ini nggak ada pajak ditanggung pemenang lah, ini nggak ada pajaknya ya, tapi ongkir ditanggung pemenang nih. Kalau misalkan ongkirnya ke Papua misalkan ya, atau kemana, ke Kalimantan 500.000 misalkan ya, itu silahkan ditanggung. Kalau kalian nggak sanggup ya kalau nggak ada konfirmasi nggak sanggup, berarti kita giveaway kan lagi ya. Kalau dapat ke orang yang dekat-dekat, untuk Jabodetabek biasanya cuman ya 50-100.000 gitu kan, ongkirnya masih oke lah. Daerah-daerah Jawa juga, Jawa, Bali masih 100 ribuan, masih murah lah ya. Jadi ongkir ditanggung pemenang ya, tapi nggak ada pajaknya, tenang aja ya. Jadi mungkin itu saja video dari JTech ID, mudah-mudahan bermanfaat, dan pastikan kalian juga udah like dan juga udah share, dan jangan lupa tadi komen di postingan IG yang ini ya untuk memenangkan PC gaming ini. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian yang beruntung. Kalau misalkan belum sampai ada saya pin tulisannya saya untuk giveaway di close, berarti giveaway-nya belum di close, kalian ikutan aja ya, karena batas waktunya belum ditentukan, tapi intinya di bulan Agustus. Kalau saya udah pin giveaway close, berarti udah nggak ada lagi kesempatan kalian menang ya. Nanti saya akan pin di komentar, kalau belum ada pin komentar saya close, berarti belum di close, itu aja. Jadi kalian ya selamat menikmati dan juga semoga beruntung ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, bersama saya Angga Wigung Saputra, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID. See you.